Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaidah MPDT, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Teknik Elektromedik Politeknik Kesehatan Siteba. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen berupa unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya ajarkan pada video ini adalah pengukuran kelistrikan, khususnya pertemuan ke-6 dengan topik pengukuran besaran listrik, yaitu arus dan tegangan menggunakan multimeter analog. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang ilmu saya dan merupakan mata kuliah wajib berbobot 1 SKS dengan kode mata kuliah TEM 324165. Sebelum memasuki pembelajaran, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu profil singkat mata kuliah pengukuran kelistrikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian yang menjadi pondasi bagi mahasiswa teknik elektromedik dalam memahami karakteristik pengukuran kelistrikan pada berbagai peralatan kesehatan dan instalasi listrik. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja dan bagian-bagian multimeter analog, menentukan batas ukur yang sesuai sebelum melakukan pengukuran, melakukan prosedur pengukuran arus dan tegangan dengan teknik penyambungan yang benar, serta membaca hasil pengukuran pada skala multimeter analog secara tepat. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Dalam sistem pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, menganalisis, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan mengaitkan materi sebelumnya sebelum apersepsi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian konsep-konsep dasar, demonstrasi penggunaan multimeter analog, diskusi mengenai prosedur pengukuran yang benar, serta latihan membaca hasil pengukuran melalui studi kasus sederhana. Dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menggunakan alat ukur listrik sesuai prosedur yang benar. Untuk mendukung sistem pembelajaran tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan demikian, penerapan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui pendekatan DIA diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, terarah, dan terukur. Pada mata kuliah pengukuran kelistrikan, teknik penilaian pembelajaran dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kehadiran, partisipasi aktif, tugas individu, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Demikian pengantar profil mata kuliah pengukuran kelistrikan ini saya sampaikan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran secara langsung mengenai penerapan proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi tersebut, berikut akan ditampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah pengukuran kelistrikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa
Ahmad Adan, Hidup. Fadil Arifan, Hidup. Nabil Putra, Hidup. Ocha Putriani, Rizky Ilahi, Gilang Putra Dariski. Baik, sebelum kita masuk pada materi perkuliahan hari ini, di mana hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 untuk mata kuliah pengukuran kelistrikan. Maka dari itu saya mereview kembali materi perkuliahan kita yang sebelumnya, yaitu tepatnya di pertemuan kelima. Ya, di mana pertemuan kelima kita membahas apa? Materi yang kita pelajari pertemuan kelima tentang apa? Dihafal? Tentang galvanometer. Ya, jadi di pertemuan kemarin, minggu kemarin, kita membahas mengenai galvanometer. Ada yang tahu apa itu galvanometer? Silakan tunjuk tangan, ya. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Ya, oke. Jadi galvanometer adalah mengukur arus listrik, keberadaan listrik dalam sebuah rangkaian listrik, ya, dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, kemudian kita juga sudah membahas galvanometer analog dan digital, perbedaan galvanometer analog dan digital. Ya, siapa yang bisa menjelaskan, ya? Ini setiap Anda yang aktif ini, seperti kesepakatan perkuliahan kita di awal, itu penilaian keaktifan ada bagi saya, ya. Keaktifan Anda dalam perkuliahan, ya, itu nilai tambah bagi saya untuk penilaian akhir Anda nanti. Tidak terpaku di ujian akhir semester maupun ujian tengah semester, namun tetap ada persentase keaktifan, ya. Baik, ada yang tahu apa itu perbedaan galvanometer maksud saya, ya, galvanometer analog dan digital. Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Untuk galvanometer analog, yaitu prinsip kerjanya menggunakan prinsip kumparan-tukaran magnet, dan karakteristiknya yaitu menggunakan papan skala fisik dan jarum. Kalau galvanometer digital, prinsip kerjanya itu mengubah arus listrik analog yang masuk menjadi sinyal angka memakai komponen pengubah dari analog ke digital. Untuk karakteristiknya, memakai layar LCD atau LED untuk menampilkan angka. Ya, betul sekali, ya. Jadi sudah jelas Anda perbedaan dari alat ukur galvanometer analog dengan galvanometer digital, ya. Dan yang kita pelajari hari ini adalah mengenai multimeter, ya. Tapi hari ini khususnya adalah multimeter analog, mengukur arus dan tegangan, ya. Khusus pengukuran tegangan dan arus dengan multimeter atau multitester analog, ya. Anda sudah paham tadi untuk galvanometer analog perbedaannya dengan digital, sudah paham, ya? Ya, kalau analog itu penunjukannya bagaimana? Dalam bentuk skala. Pada papan skalanya ada jarumnya, ya. Ada kemudian selektor switch-nya memang ada pada analog dan digital. Namun khususnya pada analog, ya, pembacaan pengukurannya dilihat pada papan skala dengan ada pakai jarumnya, ya. Kalau digital itu tinggal muncul aja, ya, analog pakai menggunakan ADC, ya, analog digital converter, ya, tinggal muncul angka di LCD-nya, ya, layarnya berbentuk LCD bukan papan skala, ya. Nah, begitu juga dengan multimeter analog, tidak jauh beda dengan galvanometer, ya. Multimeter analog ini adalah mengukur tegangan dan arus. Untuk saat ini kita mempelajari pengukuran tegangan dan arus, namun untuk multimeter itu sendiri bisa mengukur selain arus dan tegangan. Misalnya perlu Anda ketahui kenapa pentingnya Anda belajar pengukuran kelistrikan ini, ya. Adapun dapat dikatakan apa tujuan pembelajaran pengukuran kelistrikan ini. Nah, di sini, ya, adapun tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan bagian-bagian multimeter analog sebagai voltmeter dan ampermeter, ya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu
menguraikan prosedur pengukuran tegangan DC dan tegangan AC menggunakan multimeter analog dengan memperhatikan polaritas dan batas ukur. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan prosedur pengukuran arus DC menggunakan multimeter analog dan teknik penyambungan seri yang benar. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda diharapkan mampu membaca hasil pengukuran dan tegangan pada papan skala multimeter analog dengan akurat. Ya, jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada kuliah pengukuran kelistrikan, khususnya pada materi materi pada pertemuan ke-6 ini. Ya, jadi sekarang kita lanjut ya pada slide berikutnya. Mungkin Anda bertanya, ya, kenapa perlunya memahami penggunaan multimeter analog, di mana sekarang banyaknya menggunakan multimeter digital, ya? Kenapa perlunya kita belajar analog ini, ya? Kalau digital kan bisa muncul Bu, langsung di LCD-nya, ya, nilainya. Gak perlu kami menghitung-hitung, nggak perlu kami mengalih-alih ribet, gitu kan? Nah, kenapa pentingnya? Ini jawabannya. Kenapa? Karena melatih memahami konsep dasar pengukuran. Untuk melatih Anda memahami konsep dasar pengukuran. Karena bukan multimeter saja yang menggunakan papan skala untuk alat ukur listrik. Ada galvanometer juga, ya. Banyak alat ukur pengukuran kelistrikan yang menggunakan papan skala atau multimeter atau analog, ya, alat ukur analog. Ya. Jadi itu yang kedua adalah supaya Anda melatih kemampuan membaca skala. Jadi itu bisa melatih Anda terbiasa membaca nilai pada papan skala. Ya. Yang ketiga, memahami prinsip kerja alat ukur, itu pastinya, ya, memahami prinsip kerja alat ukur. Kemudian melatih keterampilan memilih batas ukur, ya, karena pada papan skala itu kan ada batas ukurnya, ya, ada rentangnya, batasnya, ada 200 dari 10, ada 50, ada 250. Nah, itu tujuan dari pembelajaran multimeter analog ini adalah agar Anda terampil, ya, memilih batas ukur. Kemudian yang kelima adalah membangun dasar troubleshooting, ya. Multimeter analog ini untuk melihat, ya, untuk supaya kita mengetahui baik tidaknya, layak tidaknya multimeter ini digunakan, kita harus mengkalibrasi, ya. Jadi membangun dasar troubleshooting. Jadi Anda sudah terbiasa mengkalibrasi alat ukur, ya. Ada tekniknya, ada caranya, ya. Karena multimeter analog ini butuh kalibrasi. Kadang jarum angka penunjuknya itu tidak tepat pada angka 0, ya. Jadi perlu kita kalibrasi agar tepat di angka 0. Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang keenam adalah multimeter analog dan digital memiliki fungsi yang saling melengkapi, ya. Jadi mereka saling melengkapi, bukan berarti kita belajar multimeter analog berarti tidak perlu, ya, Bu, belajar multimeter digital. Tidak seperti itu, ya, konsepnya, ya. Konsepnya di mana Anda untuk belajar multimeter analog ini agar lebih gampang ke depannya untuk memahami alat ukur analog, ya. Kalau digital kan tinggal muncul aja, ya. Jadi Anda belum terbiasa. Kalau Anda biasa kan menggunakan yang digital, ya, nanti saat Anda menggunakan analog Anda kewalahan karena di lapangan tidak selalu ada yang digital, ya. Tidak selalu ada, memang rata-rata pada umumnya banyak digunakan adalah digital. Namun perlu Anda ketahui, ya, untuk daya tahannya, ya, daya tahan itu lebih tahan, lebih bagus itu multimeter analog, ya. Kalau multimeter digital itu gampang rusak, ya, gampang rusak. Jadi itulah tujuan kita dari mempelajari alat ukur analog ini, khususnya sekarang multimeter analog, ya. Jadi oleh karena itu penggunaan multimeter analog dalam pembelajaran bukan untuk menggantikan multimeter digital, itu kesimpulannya, ya, melainkan untuk melengkapi proses pembelajaran agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap konsep, prinsip, dan keterampilan pengukuran kelistrikan, ya. Nah, sebagai tenaga elektromedis, ya, elektromedis itu kan orang-orang listrik, ya, tapi khususnya di bidang alat-alat medis. Nah, jadi Anda itu sebenarnya adalah rukun ilmu dari listrik, ya, dari kelistrikan. Multimeter ini sahabat saya katakan seperti petani kalau pergi ke sawah tidak bawa campur, mereka kerja apa?
mengerjakan apa? Petani ke sawah tanpa bawa cangkul, mereka kerjakan apa? Tidak bisa mereka kerjakan, ya? Tidak bisa mereka kerjakan. Jadi dapat dikatakan Anda seorang tenaga elektromedis atau tenaga kelistrikan, orang-orang listrik ya, yang nantinya bakal menjadi calon-calon teknisi alat-alat kesehatan, teknisi tenaga medis elektromedis, ya, itu wajib menguasai alat ukur multimeter, ya, wajib ya, saya bilang wajib menguasai alat ukur multimeter. Nanti kalau Anda ke lapangan ternyata Anda belum bisa memahami basic ini ya, pengukuran kelistrikan ini adalah mata kuliah basic yang wajib Anda pahami, ya, karena ini sangat penting nanti untuk Anda di dunia kerja nantinya, ya, dunia kerja Anda sangat membutuhkan ini, ya. Nanti seandainya Anda sudah kerja, ternyata Anda disuruh memperbaiki alat yang ada troubleshooting, ada problem ya pada alat-alat ini, ternyata ada yang arusnya tidak tersambung, tidak masuk ya, di mana Anda tahunya? Coba, dari mana Anda tahu? Dengan cara mengukurnya, ya, ada arus atau tidak? Dengan apa kita ukur? Dengan multimeter, ya, dengan multimeter kita ukur. Makanya begitu pentingnya materi perkuliahan pengukuran kelistrikan ini, khususnya untuk multimeter ini, ya, terkhususnya untuk multimeter ini, ya. Paham sampai di sini? Pentingnya ini ya. Makanya saya harapkan Anda semua fokus ya, fokus belajarnya, sampai ada yang ngantuk ya, ngantuk Rizky. Ya semangat ya Rizky ya. Ini perkuliahan ini rugi nanti kalau Rizky nggak bisa, ya, kalau nggak bisa mengukur kan nanti saat magang praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, Anda di lapangan nanti disuruh ngecek sama si A ini, Anda nggak tahu, ya nggak bisa. Ujung-ujungnya kami dosen di kampus ditanya, Ibu apakah mereka sudah dedikasi basic menggunakan multimeter Ibu, gitu, ya. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk Anda pahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, dapat Anda lihat ini adalah gambar dari multimeter analog ya. Coba kita perhatikan dulu ya. Dari sebelah kiri Anda ini ya, kiri Anda ada kabel prop negatif, ada kabel prop positif. Ya, kabel prop negatif itu ditandai dengan warna hitam. Kabel prop positif ditandai dengan warna merah. Ya, kemudian ada apa lagi? Apa yang menghubungkannya? Ada kutubnya atau lubang propnya. Ya, lubang prop ini ada dua pada multimeter analog, ada dua. Ya, karena kabelnya ada dua. Jadi yang dimilikinya lubang prop ada dua. Namun pada multimeter digital ada tiga. Ya, ada beberapa multimeter tiga propnya. Ya. Nah, yang ada di tampilan saya ini adalah propnya dua. Gampang ya, gampang membedakannya. Sama-sama sesuai warnanya ya. Kita sesuaikan aja warnanya. Kita ke kom hitam ya. Ini kom tulisannya ya, labelnya kom ya. Kemudian merah ke merah ya. Gampang, ini ada tanda merahnya PA atau lambang kom ya. Kemudian di sini ada saklar pemilih atau bisa disebut switch selector atau rank selector ya. Nah, sini saya jelaskan ini adalah saklar pemilih. Di mana saklar pemilih ini adalah batas ukur yang akan Anda gunakan. Ya, batas ukur yang akan Anda gunakan sesuai dengan apa yang Anda ukur. Ya, misalnya ini ya, Anda mengukur tegangan AC dari PLN dari stop kontak. Berapa tegangan AC dari stop kontak? Ada yang tahu? 220. Nah, 220 Anda sudah tahu kan teorinya bahwa tegangan sumber dari PLN ini adalah 220. Dengan Anda ketahui materi itu, teori itu, maka Anda bisa mengatur selektornya atau saklar pemilihnya ke switchnya ke angka mendekati rentang 220 ya, di rank 220. Jangan sampai di bawah 220, tapi lebih di atas 220. Tapi jangan juga terlalu lebih, paling tinggi juga 1000 ya. Usahakan yang mendekati 220, tapi di atasnya, jangan di bawahnya. Karena itu batas ukur. Kalau di bawahnya batas ukur, gimana dia baca batas ukurnya kan? Karena batasnya di bawah, jadi batas ukurnya lebih ya. Jadi yang ada pada multimeter ini, saklar pemilih multimeter ini ada 250, kemudian ada 1000. Maka yang kita pilih
berapa? 250. 250. Oke. Ya, jadi 250. Sedangkan tegangan yang kita ukur apa? AC. Arus tegangan bolak-balik ya. Maka kita arahkan selektornya ke tanda AC. Di sini ada tanda AC, nanti ada gambar yang lebih jelasnya akan saya tampilkan. Sementara ini dulu ya. Kemudian ini saklar pemilih. Kemudian ada zero ohm adjusting knob. Di sini adalah knob pengatur 0 ohm ya. Ini tujuannya yang saya bilang tadi, tujuannya adalah untuk kalibrasi. Ya, agar Anda terbiasa mengkalibrasi alat ukur. Ya, jadi di sini zero ohm adjusting knob di mana nanti untuk ohm ya, Anda perhatikan papan skala untuk ohm. Ohm di sini nolnya di sebelah kanan. Sedangkan kalau multimeter ini dalam tidak digunakan, dia jarumnya berada di sebelah kiri. Ya, jarumnya berada di sebelah kiri. Namun saat mengukur ohm, nolnya dimulai dari sini. Nah, bagaimana kita mengkalibrasinya? Nah, biasanya untuk mengkalibrasi multimeter ini, layak tidak layaknya, kondisi masih bagus tidaknya, adalah dengan mengkalibrasi dia di ohm. Bagaimana caranya? Dengan menyatukan prob positif dan negatif. Dengan menyatukan seperti ini, maka dia akan bergerak menuju 0 sampai ke kanan begini ya. Tapi jangan lupa nanti ya langkah-langkah pengukurannya. Sekarang secara umum aja dulu ya, saya jelaskan. Kemudian dia akan bergerak ke sebelah sini. Anda atur dari knob adjusting ohm 0 ini supaya jarumnya tepat di angka 0. Kalau seandainya dia tidak tepat di angka 0, bisa Anda putar ini, knob ini Anda putar ya. Knob ini Anda putar. Kemudian ada zero adjusting screw atau skru pengatur 0 ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengatur 0 di sini ya, di sebelah kiri. Paham semua? Paham? Ocha paham Ocha? Jadi dia mengatur jarum ke angka 0 di sebelah kiri ini ya. Kalau sebelah kiri ini nolnya tidak tepat ya, atau jarumnya maksud saya, jarumnya tidak tepat di angka 0, bisa Anda putar ini zero adjusting screw atau skru pengatur 0 dengan S-pen, bisa S-pen. Kemudian ada dengan apa? Obeng ya. Kemudian mungkin ada beberapa ya, mau simpel mau cepat dengan jari ya, dengan kuku maksudnya, diputar sedikit karena biasanya dia melencengnya sedikit aja dari angka 0 ya. Melencengnya sedikit aja dari angka 0. Oke? Nah, kemudian ada jarum penunjuk, ada papan skala. Baik ya, kita lanjut pada langkah pengukuran tegangan DC. Ini masuk tegangan dulu ya, nanti arus. Dimana yang pertama atur knob pemilih cakupan pada cakupan yang tepat ya, apa yang Anda butuhkan saat di lapangan yang ingin diukur. Kemudian jangan lupa colok probnya ke masing-masing lubang probnya sesuai merah-merah hitam ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, gunakan colok hitam pada tegangan negatif ya, dari rangkaian yang diukur, dan colok merah pada tegangan positif ya. Seperti pada gambar di sini, posisikan switch selektornya pada DC port ya, port DC. Kemudian posisikan range selektor pada DC port. Setelah itu arahkan prob positif ke sumber atau positif, kemudian prob negatif ke negatif ya. Kita lanjut. Yang ketiga, baca gerakan penunjuk tegangan pada skala DC port ya. Nih, pada skala DC port ada 3 rank ya, ada 3 tingkatan nilai batas ukurnya. Ada di sini 250, ada 50, ada 10. Tergantung selektor switch yang Anda pilih nanti ya. Kita lanjut. Yang keempat, bila penunjukan kecil ya tak terbaca, cek kembali apakah rangkaian sudah benar ya. Jadi Anda cek kembali ya kalau tidak terbaca. Kemudian bila rangkaian sudah yakin benar, pindahkan pelan-pelan knob pemilih cakupan hingga penunjuk berada pada posisi yang mudah dibaca ya. Yang keenam, hindari pengawatan pengukuran tegangan DC yang salah seperti gambar berikut ya. Nah, ini Anda lihat, ini pengukuran yang salah ya. Setelah Anda pilih DC port, kenapa dikatakan salah? Coba lihat. Siapa yang tahu? Kenapa ini dikatakan salah? Merah ke hitam ke positif. Berarti posisinya, posisi probnya kebalik ya. Jadi posisi probnya kebalik. Ini bahaya ya. Posisi ini, posisi begini pengukurannya itu bahaya karena dapat
bisa troubleshoot ya kan, troubleshooting dia maksudnya. Kemudian kita masuk pengukuran tegangan AC. Tadi tegangan DC ya. Kita masuk ke tegangan AC. Kemudian di sini atur kenapa memilih cakupan. Yang pertama seperti biasa ya, colok positif. Kemudian pasangkan colok meter pada rangkaian diukur secara paralel. Kemudian baca gerakan penunjuk dengan skala volt dan A, PA. Kemudian gunakan batas ukur 250 volt AC, posisi volt AC, colok meter positif pada pengukuran sumber tegangan AC. Ya, jadi ini adalah langkahnya seperti tegangan DC, cuman selektor switchnya Anda arahkan pada AC. Ya, selektor switchnya Anda arahkan pada AC. Kemudian rangkaiannya dia harus terhubung apa? Kalau untuk tegangan AC harus terhubung paralel, ya, tetap paralel ya. Kalau untuk tegangan paralel, kalau untuk arus dia harus seri, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini posisi rang selektor pada AC port ya, diarahkan pada AC. Kemudian ini sumber tegangan AC dari PLN. Ini seperti stop kontak ya, seperti stop kontak. Kemudian baik, kita lanjut pada baca hasil pengukuran pada skala AC port ya. Berhubung waktu kita singkat, jadi saya percepat materinya. Baca hasil pengukuran pada skala AC port. Minggu depan kita review kembali materi hari ini yang kita sudah bahas bersama ya. Oke, baca hasil pengukuran pada skala AC port, di mana mengukur tegangan AC. Kemudian ini adalah tampilan papan skalanya. Kemudian ini adalah tegangan AC ya. Bagaimana pembacaannya? Ini Anda belajar membaca nilai yang terbaca pada saat pengukuran. Yaitu untuk menghindari kesalahan pembacaan, maka pembacaan penunjukan jarum alat ukur harus tegak lurus. Jadi Anda ini adalah multimeter saya bawa ya, untuk contoh ya. Jadi Anda melihat papan skala harus tegak lurus ya, seperti ini ya. Jangan dari miring ke sini, dari miring ke kiri ke kanan ya, karena nanti pembacanya tidak akurat. Kemudian bagaimana cara mencarinya, nilai yang terbaca? Di mana hasil pengukuran sama dengan penunjukan jarum, kemana ditunjuk jarumnya, kemudian bagi skala ya, skala kali batas ukur. Skala ini adalah skala pada selektor switchnya ya, kali batas ukur ya. Kemudian kita lanjut contoh ya, kita masuk pada contoh ya. Di sini dapat Anda lihat ada di atas papan skala, di bawah selektor switch. Kemudian hasil pengukurannya dapat Anda lihat panahnya, di mana jarum menunjukkan ke angka berapa? Ke angka 2, 10, 50. Kemudian ini selektor switchnya ke 1000. Dapat Anda lihat di sini 1000 ya, 1000. Kemudian batas ukur yang Anda gunakan yang mana? Ya, karena dia di sini 1000 ya. Kemudian pembacaan yang kita gunakan adalah AC port, ini rasanya, dan kita pakai adalah 2 ya. Berarti dia 2,2 terbaca di garis itu, garis-garis ini ya. Itu garisnya, per garis itu. Kemudian 2,2 dibagi 10 dikali 1000. Ya. Kenapa dibagi 10? Karena batas skala ukurnya atau batas ukurnya di sini adalah 10, sedangkan skala ukurnya di sini adalah 1000 ya. Ini skalanya 1000, batas ukurnya ada di sini adalah 10 ya. Jadi 2,2 dibagi remnya, rem terakhirnya adalah 10, dibagi 2,2 dibagi 10, kemudian dikali 1000 dapat 220 volt ya, volt AC. Nah, kita masuk pada penutup ya. Ini adalah review sedikit. Saya akan memberi Anda sebuah kuis ya, nanti dikumpul ke saya. Saya tunggu 10 menit setelah perkuliahan selesai ya. Kita tunggu dikumpul ke saya, di mana ini adalah soal yang harus Anda selesaikan. Ya, ini kuisnya. Cukup Anda tulis di kertas ya saja, tulis nama, NIM ya, tulis di kertas, nanti kumpulkan setelah 10 menit perkuliahan ini selesai sebagai review bagi saya bagaimana sejauh mana Anda memahami apa yang sudah saya jelaskan dari tadi ya, dari awal pertemuan tadi. Baik, sekian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu di minggu depan, pertemuan minggu depan. Harapannya semua bisa hadir pada perkuliahan saya. Jika tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup? Ya?
Saya tunggu tugas kuisnya ya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam